Sejumlah karyawan toko roti Linda Yes mengundurkan diri buntut penganiayaan anaknya. Toko roti Linda Yes di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini sepi pembeli. Pantauan tribunnews.com di lokasi. Pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, toko roti Linda Yes tak banyak didatangi pembeli. Toko roti itu tersebut berada di sisi Jalan Raya Penggilingan, tepatnya di seberang klinik. Toko roti Linda Yes jadi viral setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti dan kue Linda Yes bernama George Sugama Halim, 35. George Sugama Halim sudah ditangkap polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, DAT, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Tak hanya sepi pembeli, sejumlah pegawai di toko roti itu juga memilih resign atau mengundurkan diri. Suasana di toko kue Linda Yes cabang Cakung ini tergolong sepi. Sejak pukul 12 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya terlihat 2 orang pembeli. Bagian dalam toko didominasi cat hijau tua. Dari pintu masuk dapat terlihat. Di ruangan sebelah kiri terdapat 5 meja yang masing-masing memiliki 4 kursi. Dan diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menyantap langsung di tempat. Kemudian, di ruangan sebelah kanan merupakan tempat etalase-etalase berisi berbagai varian roti dan kue diletakkan. Mulai dari roti kecil hingga kue yang kerap digunakan untuk perayaan hari ulang tahun seseorang tersedia di toko ini. Adapun di seberang pintu masuk adalah meja kasir. Di balik meja kasir terdapat pintu yang mengarah ke bagian dapur dan kantor toko Linda Yes. Saat itu, ada sebanyak 7 pegawai yang sedang mengemas roti-roti pesanan untuk diantar ke pelanggan. 4 dari 7 pekerja merupakan pegawai baru. Para pegawai baru tersebut mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam. Keempatnya merupakan pegawai perempuan. Seorang pegawai toko roti Linda Yes mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri atau resign setelah kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko, GSH, terhadap seorang karyawati berinisial DA, yang berlangsung 2 bulan sebelum kasus tersebut viral di media sosial. Ini beberapa karyawan baru masuk menggantikan yang keluar kemarin. Jadi, setelah kejadian itu memang banyak yang resign, kata seorang pegawai pria yang mengenakan kemeja warna biru muda kepada tribunnews.com. Ia membenarkan kasus dugaan penganiayaan terjadi di toko Linda Yes cabang Cakung ini. Namun, pria tersebut enggan menceritakan lebih lanjut soal kronologi kejadian yang melibatkan anak pemilik toko tersebut. Lantaran saat kejadian dia tidak berada di lokasi. Toko kue Linda Yes tidak hanya menerima pembelian secara langsung, tapi juga melalui layanan telepon dan pesan antar, serta beberapa pedagang keliling menggunakan motor inventaris toko yang dipasang box berlogo toko Linda Yes. Pegawai pria tersebut mengatakan, penjualan di toko roti Linda Yes tergolong stabil setelah ditimpa kabar buruk yang viral di media sosial perihal kasus yang melibatkan anak dari pemilik toko tersebut. Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Linda Yes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur. Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru 1 kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapa-gading23, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024.
Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda, disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor. Bos toko roti di Jakarta Timur ditangkap, sempat sembunyi di Sukabumi. Anak bos toko roti, penganiaya karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yakni George Sugama Halim ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan GSH ditangkap di Hotel Anugerah, kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hal itu, pria berpangkat Melati 3 itu menegaskan kalau GSH tidak kebal hukum. Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jelasnya, atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana menuturkan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya. Awalnya terlapor, terduga pelaku, minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor. Kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, tutur Lina, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban. Ditangkap, anak bos toko roti yang aniaya pegawai masih berstatus saksi. Polres Metro Jakarta Timur menyebut George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya D, pegawainya, di Cakung, Jakarta Timur, masih berstatus sebagai saksi. Saat ini masih berstatus saksi. Setelah saksi, kami akan gelar perkara untuk meningkatkan ke tahap status daripada terlapor itu menjadi tersangka, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali di Mapolres Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan,
Jika sudah ditetapkan tersangka, akan ditentukan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penyidikan ini sedang berlangsung dan kami akan menyampaikan informasi detailnya lengkapnya pada setelah dilakukan proses-proses penyidikan yang ada, kata dia. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur menangkap George Sugana Halim di Hotel Wilayah Sukabumi, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, malam. Kasus ini mencuat video rekaman